Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back again with my Putri Diana Effendi from the 2019 Physics Education from the Sultan Ageng Tirtayasa University. Well, here I'm giving a little material about optical instrument, namely microscope and binocular. Subject called Physics Learning to a lecturer in the course Ibu Indri Sari Utami MPD. Well, before starting the study, let's pray each other believe. Pray begin. Finish. You were absent first in the WhatsApp group. Okay, straight to the optical instrument material. Apa sih optical instrument atau alat optik itu? Nah, alat optik merupakan alat-alat yang menggunakan kaca atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu yang dapat dibiaskan dan juga dapat dipantulkan. Nah, cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Nah, ada banyak macam alat-alat optik diantaranya, yaitu ada mata, kacamata, loop, kamera, mikroskop, teropong, dan lain-lain. Nah, pada pertemuan kali ini kita berbicara mengenai alat optik, yaitu mikroskop dan juga teropong. Mikroskop adalah suatu alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda berukuran mikro atau kecil yang mampu menghasilkan perbesaran hingga ratusan kali. Sebuah mikroskop terdiri dari dua buah lensa cembung, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler. Apa sih lensa objektif? Nah, lensa objektif adalah lensa yang ditempatkan dekat ke objek pengamatan. Sedangkan lensa okuler adalah lensa yang terletak di dekat mata. Nah, sebelum kita mempelajari mikroskop lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui bagian-bagian dari mikroskop itu sendiri, serta fungsi-fungsinya juga. Oke, jadi bagian-bagian dari mikroskop itu apa aja sih? Ya, yang pertama ada lensa okuler. Apa itu lensa okuler? Lensa okuler adalah lensa yang terletak dekat ke mata observer atau pengamat. Nah, apa sih fungsinya lensa okuler ini? Lensa okuler berfungsi untuk membuat bayangan yang maya, tegap, diperbesar dari lensa objektif. Selanjutnya ada tabung mikroskop atau tubus. Nah, ada bagian mikroskop berbentuk tabung yang berfungsi untuk mengatur fokus dan menghubungkan lensa okuler dengan lensa objektif. Terus ada revolver, adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk perbesaran lensa objektif. Terus ada lensa objektif. Apa sih lensa objektif? Adalah lensa yang berada dekat dengan objek yang akan diamati. Nah, lensa objektif ini adalah lensa yang berfungsi untuk membentuk bayangan yang nyata, terbalik, dan juga diperbesar. Pembesaran dari lensa objektif bisa diatur oleh bagian revolver yang ada pada mikroskop. Selanjutnya ada meja kerja atau meja mikroskop, di mana meja ini berfungsi untuk meletakkan objek yang akan diamati. Selanjutnya ada kondensor, di mana bagian kondensor ini berfungsi untuk mengumpulkan cahaya dan bagian kondensor ini bisa dinaik turunkan. Nah, selanjutnya ada makrometer atau pemutar kasar. Nah, bagian mikroskop ini berfungsi untuk menaik turunkan tabung mikroskop dengan cepat. Selanjutnya ada mikrometer atau pemutar halus. Nah, pada bagian ini berfungsi untuk menaik turunkan tabung dengan lambat. Nah, biasanya mikrometer ini lebih kecil dibanding makrometer. Selanjutnya ada reflektor, di mana reflektor ini adalah bagian mikroskop yang berfungsi untuk memantulkan cahaya dari dua cermin, yaitu cermin datar dan juga cermin cekung. Nah, kapan sih menggunakan cermin datar? Itu pada saat ketika cahaya terpenuhi, sedangkan cermin cekung itu ketika cahaya itu kurang. Selanjutnya ada penjepit kaca, di mana penjepit kaca ini berfungsi untuk pelapis objek ketika akan diamati supaya tidak bergerak. Terus ada lengan mikroskop, di mana lengan mikroskop ini berfungsi sebagai pegangan mikroskop. Selanjutnya ada sendi inklinasi atau pengatur sudut, di mana pada sendi inklinasi atau pengatur sudut ini berfungsi untuk pengatur sudut tegaknya mikroskop. Yang terakhir ada kaki mikroskop,
yaitu berfungsi untuk penopang mikroskop. Nah, pada mikroskop seperti yang sudah dibahas tadi bahwa mikroskop mempunyai dua lensa, yaitu lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, di mana panjang fokus lensa objektif atau FOB biasa kita singkat, ini lebih kecil dari panjang fokus lensa okuler atau kita singkat dengan FOK. Dan benda yang akan diamati diletakkan di ruang dua lensa tersebut, FOB dan juga FOK. Pada akhirnya, bayangan yang dibentuk oleh mikroskop adalah bayangan yang maya, diperbesar, dan terbalik. Nah, lensa objektif mempunyai panjang fokus yang sangat pendek, yaitu kurang dari 1 cm. Sedangkan lensa okuler mempunyai fokus hanya beberapa sentimeter saja. Kedua lensa tersebut dipisahkan oleh jarak L, yaitu jarak yang lebih besar dari FOB dan juga FOK. Bendanya terletak di sedikit luar titik fokus lensa objektif, akan membentuk bayangan yang maya, terbalik, dan bayangan ini terletak dekat lensa okuler. Lensa okuler berfungsi untuk alat pembesar yang sederhana, kemudian menghasilkan bayangan yang maya diperbesar dari bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif. Nah, perbesaran total mikroskop merupakan hasil kali perbesaran yang dihasilkan objektif dengan perbesaran yang dihasilkan oleh lensa okuler. Adapun prinsip kerja mikroskop itu sendiri, yaitu mikroskop mempunyai dua lensa cembung, lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, adapun prinsip kerja yang digunakan dalam pembentukan bayangan pada mikroskop, yaitu sama dengan prinsip kerja pada lup atau kaca pembesar, yakni untuk melihat objek-objek kecil, akan tetapi mikroskop dapat digunakan untuk melihat objek yang lebih jauh lagi, karena perbesaran yang dihasilkan berlipat ganda dibandingkan dengan lup. Oleh karena itu, prinsip kerja dan proses pembentukan bayangan pada mikroskop sama dengan prinsip kerja pada lup. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa prinsip kerja pembentukan bayangan pada mikroskop. Nah, sekarang kita menuju prinsip kerja atau cara kerja mikroskop sederhana adalah lensa objektif akan membentuk bayangan benda yang nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan benda oleh lensa objektif akan ditangkap sebagai benda oleh lensa okuler. Bayangan inilah yang tampak oleh mata. Kemudian ada proses pembentukan bayangan pada mikroskop. Pada mikroskop, objek yang akan diamati harus diletakkan di depan lensa objektif pada jarak FOB dan 2 FOB, sehingga bayangannya akan membentuk pada jarak lebih besar dari 2 FOB di belakang lensa objektif dengan sifat nyata dan terbalik. Bayangan lensa objektif dipandang sebagai objek oleh lensa okuler dan terbentuklah bayangan pada lensa okuler. Nah, agar bayangan pada lensa okuler dapat dilihat atau diamati oleh mata, bayangan ini harus berada di depan lensa okuler dan sifatnya maya. Hal ini terjadi ketika bayangan pada lensa objektif jauh dari lensa okuler. Proses terbentuknya bayangan pada mikroskop, seperti yang diperlihatkan pada gambar di samping ini, terlihat bahwa bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop bersifat maya, terbalik, dan diperbesar. Untuk penerapannya sendiri, mikroskop digunakan dalam kehidupan sehari-hari biasanya untuk kegiatan penelitian. Misalnya kita ingin meneliti apa aja sih bagian-bagian daun, apa aja sih bagian-bagian semut, apa aja sih bagian-bagian lalat, seperti itu. Dan secara matematis dapat ditulis seperti gambar di samping, yaitu D sama dengan S aksen OB plus SOK. Dengan keterangan D sama dengan panjang mikroskop, S aksen OK adalah bayangan dari lensa objektif ke lensa objektif, dan S aksen OK yaitu jarak bayangan objektif ke okuler. Nah, perbesaran total yang dihasilkan mikroskop merupakan perkalian antara perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif dan perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler. Secara matematis, perbesaran total yang dihasilkan mikroskop ditulis sebagai berikut.
Dengan keterangan M adalah perbesaran total yang dihasilkan oleh mikroskop. Selanjutnya ada MOB, yaitu perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif. Dan yang terakhir ada MOK, yaitu perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler. Nah, perbesaran yang dihasilkan oleh lensa objektif memenuhi persamaan berikut, yaitu MOB sama dengan S aksen OB per S OB. Sedangkan perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler mirip dengan persamaan sudut loop, yakni untuk pengamatan tanpa akomodasi, yaitu MOK SN per FOK. Dan untuk pengamatan mata yang berakomodasi maksimum, perbesaran sudut yang dihasilkan oleh lensa okuler yaitu MOK SN per FOK plus 1. Dengan keterangan FOK adalah panjang fokus lensa okuler. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian teleskop atau teropong. Nah, teropong atau teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. Contohnya seperti kita melihat bintang, bulan, dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya terdapat dua jenis teleskop, yaitu teleskop bias dan juga teleskop reflektif. Nah, teleskop ini didasarkan pada cara kerjanya yang didasarkan prinsip refraksi dan prinsip refleksi. Jadi, teleskop ini menggunakan sejumlah lensa. Menurut sejarah, teleskop yang pertama dibuat di negeri Belanda pada tahun 1608 oleh seorang penggosok kacamata yang kurang terkenal, yaitu Hans Lippershey. Nah, beberapa bulan selanjutnya setelah mendengar bahwa benda pada jarak tertentu dapat dibuat lebih jelas dengan bantuan lensa, ia merupakan orang pertama yang meneliti ruang angkasa dengan teleskop. Nah, ada pun teropong bias, yaitu yang biasa kita dengar dengan 4 macam, yaitu teropong astronomi atau teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung atau teropong Galileo, dan teropong prisma dan binokuler. Ini kita masuk ke macam-macam teleskop atau teropong. Nah, langsung saja kita masuk ke macam-macam dari teleskop, yaitu ada teleskop bintang atau astronomi. Nah, teleskop atau teropong bintang ini digunakan untuk melihat atau mengamati bintang langit. Nama lain teropong bintang adalah teropong astronomi. Selain bintang, teropong ini juga dapat digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa lain seperti kornet, asteroid, planet, dan lain sebagainya. Nah, teropong bintang ini terdiri dari dua lensa objektif dan juga lensa okuler. Keduanya menggunakan lensa positif, yaitu lensa cembung. Seperti halnya pada mikroskop, penggunaan teropong bintang ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara mata berakomodasi dan mata tidak berakomodasi. Oleh karena itu, terdapat dua jenis rumus perbesaran dan panjang teropong, yaitu sebagai berikut. Nah, perbesaran teropong bintang untuk mata berakomodasi maksimum dirumuskan seperti M FOB per SOK, di mana M adalah perbesaran teropong atau teleskop, SOK adalah jarak lensa okuler, dan FOB adalah jarak lensa objektif. Sedangkan panjang teropong bintang untuk penggunaan mata yang berakomodasi maksimum dirumuskan seperti D sama dengan S aksen OB plus SOK, D sama dengan FOB plus SOK. Dengan keterangan D sama dengan panjang teropong, S aksen OB jarak bayangan lensa objektif, SOK jarak benda lensa okuler, dan FOB jarak fokus lensa objektif. Nah, sekarang untuk mata yang tidak berakomodasi, yaitu perbesaran teropong bintang untuk mata yang tidak berakomodasi dapat dirumuskan seperti gambar di atas, yaitu M sama dengan FOB per FOK. Sedangkan panjang teropong bintang dengan penggunaan mata tidak berakomodasi dapat dirumuskan sebagai, yaitu D sama dengan FOB plus FOK, dengan keterangan D adalah panjang teropong, FOB adalah jarak lensa objektif, FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Nah, selanjutnya ada teropong bumi atau medan.
Nah, teropong bumi atau teropong medan ini adalah teropong yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jauh di permukaan bumi, teman-teman. Nah, teropong jenis ini biasanya digunakan untuk oleh orang-orang yang di laut seperti nahkoda kapal, angkatan laut, bahkan para bajak laut zaman dulu. Selain digunakan di lautan, teropong ini juga dapat digunakan di wilayah daratan. Misalkan, para tentara menggunakan teropong ini untuk memantau keadaan di perbukitan. Nah, teropong bumi atau teropong medan ini menggunakan 3 buah lensa positif sekaligus. Ketiga lensa tersebut berfungsi sebagai lensa objektif, lensa okuler, dan lensa pembalik. Fungsi dari lensa pembalik yaitu membalikkan bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler, sehingga dihasilkan bayangan yang sama tegak dengan benda aslinya. Lensa pembalik ini diletakkan di antara lensa objektif dan juga lensa okuler. Nah, seperti halnya teropong bintang, rumus perbesaran dan panjang teropong bumi juga dibedakan untuk penggunaan mata berakomodasi dan juga mata tidak berakomodasi. Nah, untuk mata yang berakomodasi maksimum, perbesaran teropong bumi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan FOB per SOK, di mana M merupakan perbesaran teropong, SOK adalah jarak benda lensa okuler, dan FOB adalah lensa fokus objektif. Sedangkan panjang teropong bumi untuk mata yang berakomodasi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu D sama dengan FOB plus 4FP plus SOK, dengan keterangan D sama dengan panjang teropong, FOB jarak fokus lensa objektif, FP jarak fokus lensa pembalik, dan SOK jarak benda pada lensa okuler. Nah, selanjutnya untuk mata yang tidak berakomodasi. Untuk perbesaran teropong sendiri dapat dirumuskan sebagai M sama dengan FOB per FOK, dengan keterangan M adalah perbesaran total, FOK adalah jarak fokus lensa okuler, dan FOB adalah jarak fokus lensa objektif. Sedangkan panjang teropong bumi untuk mata yang tidak berakomodasi dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu D sama dengan FOB plus 4FP plus FOK. Nah, yang terakhir adalah teropong panggung atau teropong Galileo. Nah, teropong Galileo ini bentuk modifikasi dari teropong bumi. Jika pada teropong bumi terdiri dari 3 buah lensa sekaligus dengan salah satu lensa yang berfungsi sebagai lensa pembalik, maka pada teropong panggung ini hanya terdiri dari 2 lensa, yaitu lensa cembung positif dan lensa cekung negatif. Karena teropong panggung merupakan bentuk modifikasi dari teropong bumi, maka fungsi teropong panggung sama dengan teropong bumi, yaitu untuk mengamati objek-objek yang sangat jauh di permukaan bumi. Selanjutnya, perbesaran dan panjang teropong panggung juga dibedakan berdasarkan penggunaan dengan mata berakomodasi dan tidak berakomodasi. Nah, rumus perbesaran dari mata yang berakomodasi maksimum yaitu M sama dengan FOB dan SOK, sama seperti teropong bumi, karena sudah dijelaskan tadi bahwa teropong Galileo atau teropong panggung ini merupakan bentuk modifikasi dari teropong bumi. Untuk panjang teropong panggung sendiri untuk mata yang berakomodasi maksimum yaitu D sama dengan FOB plus SOK. Dan yang selanjutnya yaitu untuk mata yang tidak berakomodasi. Perbesaran teropong untuk mata yang tidak berakomodasi yaitu bisa dirumuskan sebagai berikut, di mana M sama dengan perbesaran angular teropong, FOB adalah fokus lensa fokus objektif, dan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Sedangkan untuk panjang dari teropong panggung tersebut untuk mata yang tidak berakomodasi dapat dirumuskan sebagai D sama dengan FOB dan FOK, dengan keterangan D sebagai panjang teropong, FOB sebagai jarak fokus objektif, dan FOK jarak fokus lensa okuler. Okay, maybe from me that's enough. The more I'm sorry, and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.